never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengaku motor terbaru RC213V lebih menuntut fisik, usai tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang. Mencoba motor Honda RC213V terbaru, Marc Marquez tampaknya cukup kewalahan menjalani tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang. Meski kondisi lengan kanannya terus membaik, Marc Marquez punya banyak tugas menumpuk untuk membantu pengembangan Honda RC213V di tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang. Bahkan, Marc Marquez harus menjajal 4 motor dengan konfigurasi berbeda. Honda Racing Corporation, HRC, memang harus berbenah besar-besaran menjelang MotoGP 2023 usai puasa kemenangan pada 2022. HRC membawa berbagai jenis perangkat baru jauh lebih banyak, apalagi setelah Marquez menyebut RC213V yang ia jajal di tes Valencia tak bisa diajak memburu gelar. Selain itu, HRC juga memboyong ex-manajer teknis Suzuki, Ken Kawauchi, yang bakal mengemban tugas untuk membawa RC213V kembali ke masa jayanya. Marquez menyatakan bahwa Ken Kawauchi dan para insinyur HRC lainnya memintanya mengevaluasi banyak perangkat karena ia memasuki musimnya yang ke-11 di Honda. Marquez pun memaklumi bahwa Ken Kawauchi ingin memahami konsep RC213V, usai bertahun-tahun mengurus GSX-RR milik Suzuki. Meski tugasnya ini membuatnya kerepotan, Marquez sangat berharap bahwa perjuangan dan pengorbanannya ini sepadan dengan perbaikan yang disediakan HRC nanti. Manajer teknis baru datang ke HRC dan ia ingin memahami banyak hal soal konsep motor. Entah mengapa, tetapi mereka ingin tahu. Mereka punya alasannya sendiri, kata Marquez dikutip Autores.id dari Speedway. Saya tak bertanya, hanya berkendara. Namun, ini bikin kehidupan pembalap dalam tes sangat sulit, ujarnya. Rider paling berpengalaman di Honda adalah saya, jadi mereka pilih saya untuk menjajal semua eksperimen, jelasnya. Motor kami punya keseimbangan berbeda, jauh lebih menuntut fisik, namun, saya harap ini berguna, ungkapnya. Kadang, sebagai rider, penting untuk memberi umpan balik, tanpa memengaruhi para insinyur dengan gagasan Anda soal sasis, konsep, dan lainnya, lanjutnya. Meski Honda belum menunjukkan kemajuan signifikan, Marquez melihat sisi positifnya, yakni fakta dirinya tak lagi kesakitan. Saat saya berkendara dengan baik, catatan waktu saya tidak buruk, meski tetap jauh dari para rider di 5 besar, tuturnya. Namun, saya lebih senang atas kondisi fisik saya ketimbang performa motor kami, pungkasnya. Sementara itu, Enea Bastianini telah memulai petualangan barunya, sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo di MotoGP 2023. Setelah beberapa bulan bergabung, Enea Bastianini mengaku masih terus melakukan adaptasi sebagai pembalap tim Ducati Lenovo di MotoGP 2023. Ada banyak hal baru yang harus dipahaminya sebagai pembalap tim pabrikan, dan jauh berbeda dengan saat membela tim Avintia Sponsorama ataupun Gresini Racing. Aku tak pernah khawatir. Sebenarnya sejak tiba untuk tes di Malaysia aku hanya penasaran apakah masih bisa mengendarai motornya. Tapi pada akhirnya semua berjalan sesuai rencana, tak ada masalah serius, kata Bestia dilansir gridauto.com dari GP1. Apa yang bisa kubilang tanpa keraguan adalah semuanya berbeda saat bekerja dengan tim pabrikan dengan tim satelit, tapi aku menikmatinya, jelasnya. The Beast malah curhat, semua yang terlihat wah dari luar soal tim pabrikan, ternyata tidak 100% sesuai harapannya. Ada banyak pekerjaan dilakukan, ternyata benar tidak semua kilauan adalah emas, ujar rider bernomor 23 tersebut. Tapi itu adalah bagian dari perkembanganku, ada banyak pepatah soal itu. Pada akhirnya pepatah muncul karena ada sesuatu, tapi aku bahagia kok, jelasnya. Wah menarik nih ungkapannya.
Namun sayangnya Bastianini tak menjelaskan secara detail soal perkataannya tersebut. Tapi tampaknya pembalap 25 tahun tersebut kecewa dengan sesuatu hal yang tak cocok dengannya. Lebih lanjut, rider Italia ini berbicara soal Desmosedici GP23 yang memang kencang, tapi masih belum 100% cocok dengan gaya balapnya.